Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu berbahagia apapun keadaannya ya teman-teman semuanya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang materi apa yang disampaikan Ibu Nunu di webinar Kabupaten Wonogiri. Sekarang kita yang ke tahap 2-nya atau di bagian keduanya, yaitu tentang tanya jawab peserta webinar dan Ibu Nunu. Nah, kemarin juga dibahas tentang banyak hal ya teman-teman semuanya yang menanyakan, ada tentang penggajian P3K guru dari mana, dapodik double di induk dan swasta tapi hasilnya dinolkan, optimalisasi formasi itu bagaimana, apakah tahap 2 induk dan non induk itu masih diperlakukan seperti tahap 1, saingan guru swasta melakukan sanggah tapi ditolak, kapan pemberkasan tahap 1 dan mungkin tidak setelah tahap 2, tahap 3 itu ditutup. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang kemarin mengikuti webinar. Yang pertama adalah tentang penggajian guru. Nah, penggajian P3K guru itu yang menggaji itu adalah pemberi kerja, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu pemberi kerjanya. Terus gajinya dari mana? Gajinya itu dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu dari dana transfer umum yang diberikan oleh pemerintah pusat, berarti dari APBN juga sebenarnya teman-teman semuanya. Terus mekanisme penggajiannya itu melalui dana alokasi umum yang sudah tertulis di Undang-Undang APBN. Jadi penggajian P3K itu sebenarnya juga dari APBN, tapi prosedurnya lewat daerah, dana alokasi umum. Kemudian ada yang menanyakan juga dapodik double di induk swasta dan non induk negeri. Kemudian hasilnya itu dinolkan di pas ujian, tapi yang double sama Kemenak tidak. Nah, kemarin Ibu Nunu menjawab bahwa ada perbedaan kebijaksanaan antara Kemendikbud dan Kemenak. Kemenak kemarin di tahun 2021 ini hanya sedikit mengusulkan formasi P3K. Selanjutnya mengenai optimalisasi formasi, optimalisasi itu ada di tahap 3 ya teman-teman semuanya. Bisa memilih formasi di seluruh Indonesia. Dan optimalisasi ini juga masih di-ranking sesuai kebutuhan formasi. Jika formasinya itu lebih sedikit daripada yang mendaftar, berarti juga masih di-ranking mana yang ranking tertinggi. Dan bagi yang sudah lulus PG tapi tidak lolos di tahap 3 ataupun mungkin formasinya sudah terpenuhi atau kalah persaingan, kalau masih ingin di daerahnya itu bisa menunggu di tahun 2022 ketika di daerahnya membuka formasi. Jadi masih bisa kalau ingin dekat, tapi kalau satu Indonesia juga nggak apa-apa. Selanjutnya, apakah tahap 2 induk dan non induk masih diberlakukan seperti di tahap 1? Jawabannya adalah tahap 2 itu terbuka untuk umum dalam kewenangan yang sama. Maksudnya adalah SD SMP itu kan kewenangan kabupaten, jadi itu masih bisa mendaftar, misalnya SMP ke SD atau SD ke SMP kalau ijazahnya linier. Seperti SMA itu masih mendaftar dalam satu kewenangan yang sama, yaitu satu provinsi. Tapi kalau SMA itu mendaftar di SMP itu belum bisa. Dan masih 4 kriteria yang bisa mendaftar, yaitu guru induk, guru non induk, guru swasta, dan lulusan PPG. Itu masih bisa mendaftar di tahap kedua. Jadi tidak ada istilah istimewa di guru induk. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya yaitu saingannya guru swasta kemudian melakukan sanggah tapi hasilnya ditolak. Nah, yang menjadi perhatian teman-teman semuanya, kata Bu Nunu kemarin, itu adalah
Guru yang sudah pindah itu tapi masih terdaftar di dapodik sekolah yang lama. Jadi guru induk, yaitu maksudnya gurunya dulu pernah di dapodik negeri misalnya, tapi sekarang sudah pindah di swasta, tapi ternyata dapodiknya masih terekam atau tercatat di dapodik sekolah yang lama. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Karena guru yang bisa ikut ujian seleksi itu hanya yang terdaftar di dapodik. Yang penting terdaftar ya. Yang penting terdaftar di dapodik, tidak memperhitungkan dia itu mengajar atau enggak, tapi yang penting terdaftar di dapodik. Kemudian kalau afirmasi baru terdaftar aktif di dapodik selama 3 tahun berturut-turut tanpa putus. Nah, untuk afirmasi ini berlaku jika 3 tahun berturut-turut terdaftar di dapodik. Nah, misalnya terputus 1 tahun, berarti afirmasinya tidak berlaku. Dia bisa ikut P3K tapi dengan nilai murni tanpa afirmasi. Terus kapan pemberkasan tahap 1? Tahap 1 itu sekarang sudah menjadi wewenang BKD, teman-teman semuanya. Bisa dicek mengikuti perkembangan di SSC ASN. Dan mungkin tidak setelah tahap 2 itu kemudian tahap 3-nya ditutup. Nah, itu tidak disetujui oleh Panselnas dan akan tetap dibuka 506.252 formasi. Nah, demikian teman-teman semuanya. Ini untuk tanya jawab di webinar kemarin. Webinar di Wonogiri tentang persiapan P3K guru tahap 2 dan 3. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab semuanya, tapi Ibu Nunu kemarin itu berjanji akan membuka live IG-nya untuk menampung semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.